الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ustadz, saya mau tanya, mana yang diutamakan, suami apa istri? Hah? Mana yang diutamakan, suami antara istri atau saudaranya? Soalnya suami saya selalu ini ada kewajiban, hai laki-laki, laki-laki. Kalian punya 5 kewajiban pada perempuan. Pertama, kasih dia makan. Pagi lontong sayur, siang capcay, malam tahu saya bahas lagi. Pertama, kasih dia makan. Yang kedua, kasih dia pakaian. Karena sekarang banyak laki-laki yang tak mengasihi bininya pakaian. Kalian tengoklah di mall-mall tuh. Kain belum berjahit dipakai, celana kuyak dipakai. Yang ketiga, kasih dia tempat tinggal yang layak. Yang keempat, kasih dia pendidikan. Aslinya kalian laki-laki yang mendidik istri kalian. Dek, ini namanya idgham, ini namanya qalqalah, ini namanya ikhfa, ini namanya... Aslinya laki-laki yang mendidik istrinya. Tapi karena tak sanggup maka diajarkan kepada guru mengaji. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Banyak perempuan sekarang pakai tumit sepatu 15 cm. Itu perempuan yang perlu perhatian. Tak diperhatikan dia, itulah ingin diperhatikan orang. Dipakainya tumit sepatu 15 cm. Dia yang makai, kita yang takut. Nengok dia, jatuh. Kalau sudah kau kasih 5 kewajiban, maka gugurlah kewajiban engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu standarnya. Lebih dari yang 5 itu berarti engkau sudah adil. Gimana laki-laki? Siap memberikan yang 5 tadi? Dah, soleh-soleh semua itu insyaallah. Ustadz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala? Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT ini. Oleh sebab itu, kau ajak dia, bang, ini laki-laki LGBT ini kan? Bang, kau berubah bang, berubah. Usah kau tengok yang laki-laki, kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Bustamam LC di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong. Ada. Jadi jangan bapak ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh, apa gitu. Padahal sebelum itu apa gitu. Sehat dia. Nah, segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini. Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah. Memang dia mau bertahan di situ. Kau perempuan lemah, tak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim. Kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya, kata dia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT ini. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum la ta'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha
kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna alaihim bihijaratim min sijilin mandud. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini bebisul otaknya. Orang bisul di lutut jadi otak. Oleh sebab itu LGBT tobatlah kalian, tobat. Bertambah lagi musuh. Mengamuk pula besok LGBT. Bantailah situ. Apa lagi dipikirkan? Awak pun akan mati juga. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap daripada mati diam. Ustadz, sekarang saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa di Mesir. Masya Allah. Balik saya muda balik rasanya. Bagaimana cara saya dalam mengistiqomahkan cinta saya dan membuat hatinya tersentuh? Tentunya tidak mengurangi rasa cinta saya kepada Allah, Pak Ustadz. Kau laki-laki apa perempuan? Saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa. Berarti dia perempuan. Dia suka sama mahasiswa di Mesir. Kau bilang sama dia, bang, abang janji ya tak tergoda sama cewek-cewek Mesir. Abang mau nanti pulang dari Mesir menikahi aku. Tapi kau perempuan tak boleh ngomong langsung sama laki-laki. Itu namanya perempuan gatal. Maka walimu yang menghubungi dia, ayahmu, abangmu, datukmu, pamanmu, pakcikmu, ngomong ke dia, Assalamualaikum alumni Mesir. Ya, kau nanti pulang mau nikah sama anak saya. Aku tengok dulu Pak. Kalau segan nanti saya kontak dia, saya hubungi. Adik-adik kelas saya itu. Mudah-mudahan dari muda dia sudah menginginkan seorang imam yang dapat bibit bebet bobot yang nanti akan menjadikan anak cucunya menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini sekarang anak-anak gadis nih yang ditengoknya bukan tamat dari Mesirnya, ini ditengoknya bukan ilmu agamanya, ini ditengoknya datang naik apa? Lalu ditengoknya naik Grab, enggak ada. Matre. Na'udzubillah. Bersyukur Bapak Ibu anak-anak gadisnya mau memilih imam, qori, alumni Al-Azhar. Selamat malam Ustadz. Assalamualaikumnya ada, cuman dia pakai selamat malam. Saya tak mau disebut selamat malam. Iya malam selamat, besok pagi. Apalagi udah kena laporkan nih, ngeri-ngeri juga gitu kan. Iya, janganlah kalian mancing-mancing. Saya hamba Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah, sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga sholat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustadz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakar. Kenapa kau masuk dalam neraka sakor? Lam naku minal musallin, karena tak sholat. Bakar. Makanya Muhammad Ali kemana-mana bawa mancis. Muhammad Ali petinju, mana-mana bawa mancis. Padahal dia tak merokok. Ditanya orang, kenapa kau bawa mancis? Asal terlintas di otakku mau buat dosa, aku bakar tangan. Kalau mancis tak mempan, obor Pak. Bagaimana sholat ini khusyuk Pak Ustadz? 5. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk. Waktu menyuci tangan, bersih dosa dari tangan.
Waktu memasukkan air ke mulut ke hidung, bersihkan dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah, dosa hidung. Waktu air dibasuh ke muka, keluar dosa-dosa biji mata, banyak silap salah. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa-dosa dari ujung jari jemari. Khusyuk. Waktu air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala yang kotor sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa-dosa kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat dan dosa. Makanya ketika berwuduk itu jangan bercakap. Ini banyak orang di sambil wuduk bercakap. Ah, itu loh, aku bilang sama kau kemarin, panjat pinang itu jangan besar-besar kali pinangnya. Modal kita pun tak ada, tapi kau itulah. Pak RT kan udah ngasih, Pak RW kenapa enggak juga? Entahlah, kentutlah sama dia. Gitu. Itulah maka tak khusyuk. Karena ketika wudhu masih bicara dunia. Lalu dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Wah, kerotak. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Makanya kalau ada ngajak-ngajak ngobrol tak usah. Gimana kabar Anda? Subhanallah, subhanallah. Tiga, ada terdengar azan jawab. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata. Jangan bicara waktu azan. Siapa yang bicara ketika azan dikumandangkan, matinya mati su'ul khatimah. Begitu kata Syekh Imam Nawawi, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hati-hati. Lalu kemudian yang keempat, membaca bukan mutalaah. Mutalaah mulut tak bergerak. Waktu sholat itu membaca. Allahu Akbar kabir. Walhamdulillahi katsir. Wajah. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Mulut membaca, karena di situ disebut qiraah. Qiraah artinya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Itulah mengapa tadi saya pilih ayatnya, ayat-ayat pendek supaya besok kalau sholat zuhur mengerti apa yang dibaca. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Kebetulan kawan di sebelah itu asik ngumpul-ngumpul harta. Jamaah malau wadat. Yahsabu annama lahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutam.